nulisnya itu jangan nempel ke pinggir ya, tapi agak di tengah-tengah. Nanti karena baru mau potong bentuk-bentuk supaya nanti bisa ditempel di karton yang warna hitam ini, yang bagus dan bentuknya yang estetik. Bisa? Bisa. Oke. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah bersedia hadir ya, memenuhi undangan saya dalam rangka memenuhi tugas penyampaian materi mengenai budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman, di sini selama mulai dari bulan 5 Mei kemarin kan saya mengikuti pelatihan dan sampai hari ini sudah menyelesaikan 1 modul. Setiap modul itu kami dituntut untuk melaksanakan aksi nyata. Aksi nyatanya itu bagaimana? Yaitu menyampaikan hal-hal apa yang sudah saya peroleh selama pelatihan guru penggerak. Nah, jadi kami mendapat tugas dari kementerian itu untuk menyampaikan apa-apa hal positif yang sudah kami peroleh, sehingga kedepannya itu semua teman-teman guru itu mendapatkan ilmu yang sama seperti yang saya peroleh. Jadi di sini bukan karena saya lebih pintar atau apa, karena kebetulan saya mendapatkan pengetahuan ini lebih dulu. Ya, jadi tema kita hari ini itu adalah budaya positif. Selama ini kita kan sudah sering melaksanakan dan telah kita mulai beberapa minggu yang lalu itu beberapa hal positif, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh kita bersama dengan peserta didik kita. Nah, selama ini tentunya kita kan mengalami beberapa persoalan-persoalan. Ternyata hal tersebut, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sudah disiapkan solusinya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak, menghadapi mungkin diri kita sendiri dalam melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah ya. Jadi sekali lagi, nanti mungkin ini waktunya agak lama, mungkin menyita waktu Bapak Ibu kita yang biasanya nanti pulang jam 12, tapi insya Allah sebelum jam 12 nanti kita sudah selesai. Oke, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin kita sudah pernah mendengar, sudah pernah melakukan ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ya, jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan serta kebiasaan di sekolah itu yang berpihak pada murid. Jadi kemarin kita sudah mencoba, walaupun belum sepenuhnya berjalan, tapi alhamdulillah sudah bisa sedikit banyak itu merubah anak-anak dan juga termasuk diri kita sebagai guru. Jadi kita mulai di sini nilai-nilai, keyakinan apa? Kenapa budaya positif? Tapi kenapa kok bukan peraturan yang kita terapkan di sekolah? Ya, karena kalau kita memiliki keyakinan akan suatu hal itu baik, itu akan lebih mendorong kita untuk bertindak dan berubah. Ya. Oke. Nah, nanti dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang harus yang akan mungkin nanti sama-sama kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu mengenai perubahan paradigma stimulus menjadi respon ya, menjadi teori kontrol. Kalau selama ini kita ada rangsangan bagaimana cara kita merespon suatu masalah, nanti
kita akan belajar merubahnya menjadi teori kontrol. Dan yang kedua itu mengenai arti disiplin serta 3 motivasi manusia melakukan perubahan. Karena ternyata kita itu melakukan sesuatu itu didasari oleh beberapa motivasi. Nah, yang ketiga mengenai keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Yang keempat itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua baik anak-anak, orang tua, murid, guru itu semua memiliki kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan kadang kita berperilaku negatif. Misalnya anak kecil, di sini ada contoh Mbak siapa namanya? Iya, itu anak itu memiliki kebutuhan akan disayang, akan kasih sayang, akan misalnya kesenangan. Kalau tidak tercapai kebutuhannya itu mungkin dia nanti nangis, ngamuk. Itu sama. Kita semua nanti akan saya tunjukkan nanti beberapa contoh kebutuhan dasar manusia. Nah, yang nomor 5 itu 5 posisi kontrol. Maksudnya apa? Ternyata kita guru di sekolah itu harus mengambil posisi apa yang paling baik bagi kita sebagai seorang guru. Ya, kita itu dituntut untuk bisa melakukan ya bagaimana cara mengontrol anak-anak tanpa mereka merasa kita memaksa. Ya. Nah, yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Maksudnya bagaimana dalam menghadapi murid-murid, kita sering kan ada anak murid kita mungkin yang nakal, ada nggak? Banyak nakal, banyak ya Bu Anis ya. Nakal, kita sampai bosan ini anak kenapa? Ternyata sudah disiapkan. Bagaimana cara kita menghadapi anak-anak tersebut? Nah, kalau kita biasanya kan kemarin kalau ada orang berantem, kita tarik, ayo bawa ke kantor. Misalnya kita, kenapa kamu berantem? Iya nggak? Kenapa kamu berantem? Kenapa kamu gabut temennya? Ternyata ada hal-hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Nanti anak itu dia akan merasa, oh iya aku salah, harusnya aku seperti ini. Nanti ada beberapa contoh video yang akan saya tayangkan ya. Nah, ini adalah 6 hal yang nantinya akan kita bahas. Sekarang sebelum kita berlanjut ke materi, saya ingin masing-masing dari kita ya mungkin berpasangan, Bu Adit dengan Bu Karti, Bu Watini dengan Bu siapa itu namanya Bu Tari, karena Bu apa namanya Fatimah sedang sibuk, berpasangan dua-dua. Salah satu menulis di kertas, tuliskan ya hal benda mungkin bisa juga rahasia apa yang menurut Bapak Ibu itu sangat penting yang tidak boleh diketahui, tidak boleh direbut oleh temannya. Coba silakan ditulis, digenggam. Nanti yang sebelahnya itu berusaha merebut, membujuk alat, lihat toh. Sebentar aja, misalnya. Silakan, coba. Satu orang mungkin bisa berminat menuliskan, nanti bertugas untuk merebut, ya Bu Tari menulis, orang ini berusaha membujuk. Kira-kira di sini ada namanya menulis. Satu orang saja, satu orang saja. Oke, silakan. Sama tuliskan di kertas. Hal apa yang paling penting atau harta atau apa saja yang paling penting menurut Bapak Ibu? Saya kasih waktu 5 menit, coba tuliskan. Tuliskan, jangan sampai diketahui oleh teman sebelahnya. Kalau sudah di bidang yang kuat, Ibu ada di sana. Tulisannya ada di sotek. Sudah? Loh, kertas. Ditulis di kertas kecil, ya, masih nulis. Itu ibaratkan benda itu sesuatu ya yang harus dipertahankan dengan segala daya. Tapi temennya yang sampingnya tolong silakan dirayu, dibujuk, aku pengen lihat gitu. Apa sih yang kamu pegang gitu? Sudah? Oke, silakan. Kalau sudah digenggam yang sebelahnya yang sudah menulis silakan berusaha belok. Kalau bahasa Aku nulis sampai nulis. aku gitu. Mungkin bisa juga dengan maksa, boleh. Pokoknya gimana caranya bisa membaca apa yang ditulis oleh temannya. Oke, silakan mulai. Ayo ke sini. Ayo silakan.
kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Pokoknya murid itu harus nurut sama kita. Ini tadi membuktikan ya, ada yang bersedia membuka tangannya, ada yang tidak bersedia, ada yang bahkan sukarela ngasih. Nah, ini loh bendaku yang paling berharga. Maksudnya apa? Bukan kita yang mengontrol murid, bukan kita yang mengontrol orang lain, tapi orang tersebutlah yang bersedia dengan sendirinya, yaitu di membuka tangannya. Jadi kontrol itu bukan ada pada guru. Ya, di sini bukan guru, kita yang mengontrol ya. Kemudian selama ini kita percaya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita guru bisa memaksa murid, kamu harus datang pagi, kamu harus cepat mengerjakan, ya. Ternyata tidak. Anak-anak itu yang mereka memiliki, bahkan kita juga, bahwa mereka yang mengontrol, mereka mau mengerjakan, mereka mau datang pagi. Sebenarnya bukan karena paksaan kita, ya. Jadi tadi seperti kita ini paksa Bu Hani mungkin jangan membuka. Berarti kontrol itu bukan aja pada Bu Karti. Yang memegang kontrol sini Bu Hani sendiri, mau atau tidak membukanya. Sama seperti murid kita. Selama ini kita berpikir kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Maksudnya bagaimana? Anak-anak itu kalau kita kritik, misalnya kamu ini kok rambutnya panjang, kamu ini kok ininya apa itu, kita pikir dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu anak-anak akan menurut. Ternyata bukan seperti itu cara yang sebenarnya kita lakukan. Nanti ada cara mereka itu bisa dengan sendirinya, oh aku ini tidak boleh rambut panjang di sekolah. Nah, hal-hal positif disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak sendiri itulah yang diminta kita tumbuhkan sebagai guru ke depannya. Jadi kita nggak menuntut mereka, nanti anak-anak akan sadar dengan sendirinya, ya. Oke, nah ini perubahan paradigma di sini maksudnya cara pandang, ya, cara pandang, stimulus itu rangsangan. Maksudnya rangsangan kita memberikan suatu misalnya peraturan, bagaimana anak merespon. Kalau dulu ya stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya, misalnya saya kembali, ada hal-hal yang tidak sama. Mungkin saya memandang di sini, mungkin misalnya melihat gambar jam atau itu, mungkin cara saya memandang dengan Bu Hani itu berbeda. Tapi kita selama ini menyamakan anak-anak itu harus sama pandangannya. Ya, padahal kenyataannya melalui teori kontrol itu kita itu harus bisa berusaha memahami pandangan atau perbedaan dari pandangan orang lain, atau perbedaan dari pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau anak-anak kita berbuat salah itu, ya kita melihat itu sebagai suatu hal yang buruk, yang salah. Tapi di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya anak-anak misalnya ganggu temennya, atau apa misalnya kayak kita mungkin melakukan apa terhadap teman kita guru, itu pasti semua itu berdasarkan tujuan, ada alasannya. Ya, kalau dulu itu kita anggap pokoknya ya salah aja, tapi kita nggak melihat apa sih tujuan dari hal itu. Ya, kemudian yang tadi kita sudah praktekkan, orang lain itu bisa mengontrol saya. Ya misalnya saya bisa mengontrol Mbak Ani, kamu harus ini, datang ini. Padahal udah, ya Mbak Ani sendiri yang menentukan aku mau datang pagi. Ya, itu kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita bujukannya suruh tiket nggak mau, biasanya kita memaksa. Karena dengan memaksa kita pikir mereka akan menurut. Ya, tapi di teori kontrol ini kita berkolaborasi, ya konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kita lanjut. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanya, ini kan bahasanya bahasa baru ya. Oke, yang di sini apakah makna disiplin? Ya, jadi disiplin itu ternyata saya juga baru menyadari maknanya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Padahal selama ini di pikiran kita apa sih arti disiplin ini? Taat peraturan. Ya betul, karena selama ini ternyata kita salah persepsi di sini
belajar. Makna asalnya itu berkonotasi dengan disiplin ya, dari murid-murid ini. Socrates, Plato itu adalah filsuf yang hidup pada ratusan tahun yang lalu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi awal mulanya itu belajar dari kata belajar untuk menghargai dirinya sendiri, disiplin itu. Tapi di budaya kita sekarang ini sudah terjadi pergeseran. Disiplin berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Kalau sekarang itu kita gunakan kata disiplin itu seolah itu peraturan. Padahal zaman awal mulanya kata disiplin muncul itu adalah belajar bagaimana menghargai diri sendiri. Ya, karena disiplin itu tidak bisa kita paksakan. Oke. Mungkin ada yang baru dengar juga. Disiplin ternyata artinya belajar ya. Sama saya juga. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh beberapa hal. Kita misalnya meminta anak disiplin setiap hari Sabtu memakai seragam, kita berolahraga bersama ya. Ini hanya beberapa contoh. Oke, nah ini yang akan kita dalami. Jadi Bapak Ibu teman-teman, anak-anak termasuk kita itu dalam melakukan sesuatu, misalnya tadi disiplin, itu memiliki 3 motivasi ya, yang selama ini mungkin sebenarnya ada di pikiran kita tapi tidak tercetus. Yang pertama itu motivasi eksternal. Eksternal itu maksudnya dari pihak luar ya. Kita itu disiplin atau mematuhi peraturan itu karena untuk kita mungkin datang pagi jam 7 setiap hari ya, kita nggak mendapat pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Kita datang jam 7:30 juga tidak mendapat hukuman dari Bapak Kepala Sekolah. Apakah kita teman-teman masih akan tetap datang jam 7? Masih tetap. Berarti kalau masih itu alhamdulillah kita sudah memiliki motivasi dari dalam diri kita. Kita melakukannya itu karena bentuk Kewajiban. tanggung jawab kita. Kita menghargai diri kita. Kita ini adalah contoh teladan untuk murid-murid. Maka walaupun tidak dapat pujian dari atasan, tidak mendapat hukuman kalau terlambat, tapi kita sudah memiliki kesadaran saya harus menjadi contoh. Itu adalah motivasi yang paling tinggi yang diharapkan, yang kita tumbuhkan terhadap anak-anak kita. Jadi mungkin selama ini anak-anak itu masih pada tahap yang paling motivasi eksternal. Nanti kedepannya mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa sama-sama menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Nah, ini karena masih 17-an, makna dari merdeka. Merdeka itu kalau saya merdeka nggak ada tugas, merdeka pasti saya bebas ya. Kalau Bapak Ibu apa? Merdeka Nggak ada tugas. Gak ada tugas, gak punya tanggungan. Itu merdeka. Nah, jadi makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Maksudnya tadi tugas-tugas itu kan sebenarnya perintah ya, tapi kita juga cakap, maksudnya untuk memerintah diri kita sendiri ya. Kita bisa mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran kita, itu merdeka. Kalau kita masih dipaksa-paksa ya memang belum merdeka. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini nanti kita akan mencoba, mungkin setelah ini nanti setiap kelas bisa menerapkan membuat keyakinan kelas ya. Kenapa kok keyakinan kelas ya, kok bukan peraturan? Selama ini yang kita tempel di kelas-kelas itu tahu-tahu peraturan dilarang, kesepakatan kelas ya, mungkin kesepakatan, tapi nanti yang depan yang kita buat keyakinan. Kenapa kok keyakinan? Ya, keyakinan. Oke, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yaitu menggunakan kata-kata yang positif. Kalau peraturan itu biasanya kata-katanya negatif. Dilarang berlari di koridor nih supaya nggak kumpulan kan maksud kita. Dilarang makan sendiri.
negatif, maksudnya negatif dilarang, itu kan negatif. Tapi kalau keyakinan kelas yang nantinya akan kita bentuk di setiap kelas ini menggunakan kata-kata positif, bekerja sama. Misalnya di kelas ini kita meyakini, ya, meyakini bahwa bekerja sama menjaga kebersihan kelas itu adalah sesuatu yang baik. Yang meyakini bahwa saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Biasanya keyakinan kelas ini diakui secara universal. Semua orang tuh mengakui bahwa kata-kata ini memang baik gitu. Contoh yang lain, memakai pakaian yang rapi dan bersih di kelas. Ada nggak yang menolak ini adalah suatu kalimat atau sesuatu yang ini adalah suatu kalimat atau sesuatu yang kita yakini benar? Ya ada. Ya, karena dia bersifat positif. Kemudian mengucapkan salam bila masuk kelas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di kelas kita sama-sama dibuat yang membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar nanti kira-kira mana yang kalian langgar, bagian yang mana? Ya, keyakinan kelas apa yang sudah tidak kamu taati, maksudnya seperti itu. Oke, ini contoh beberapa keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebaikan moral yang disepakati oleh pihak seluruh kelas. Kita juga bisa di kantor tuh membuat keyakinan kelas, keyakinan kantor. Ya, misalnya membersihkan apa misalnya meja masing-masing. Atau setelah kita makan, merapikan, itu bisa kita buat juga di kantor. Tapi kita lagi ke anak-anak. Oke. Nah ini Bapak Ibu saya ingin bertanya, dari selama ini yang kita terapkan kepada anak-anak itu adalah peraturan. Ya, nomor 1 selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang kita tuju? Kita meminta anak peraturannya selalu mengembalikan buku di tempatnya. Ini misalnya di sini nih keyakinan tadi kan yang saya berikan contoh di sana adalah keyakinan kelas. Sementara selama ini kita yang diterapkan itu peraturan. Menempatkan buku pada tempatnya. Yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalau kita meminta anak jangan dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan apa yang ingin kita tanamkan? Menghargai orang lain. Ya bagus, benar. Nomor 3, misalnya dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan mungkin ada yang mukul. Ini saling menyayangi. Ya, ini jadi contohnya. Jadi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kita itu ingin menerapkan keyakinan kelas, nilai kebijakannya itu adalah tanggung jawab. Jadi nanti mungkin bisa ditulis di keyakinan kelasnya bertanggung jawab kalau misalnya meminjam barang orang lain, meminjam buku. Itu kan kadang anak di perpustakaan ambil tidak dikembalikan. Nah, jadi kalau peraturan itu bunyinya selalu kembalikan, dilarang mengganggu orang lain. Di sini nilai kebajikan yang kita tuju dari keyakinan kelas ini adalah karena kita itu harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Selama ini anak-anak kan sulit untuk antri. Nah ini itu apa? Menghormati orang lain. Juga kita mereka belajar bersabar. Itu. Oke, ini jadi contoh beberapa keyakinan kelas. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ini akan membawa beberapa pengaruh jangka panjang, ya, jangka pendek, ya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan itu tidak efektif. Ini maksudnya apa? Kadang penghargaan di sini anak-anak kalau kita puji kan dulu kalau di pelajaran waktu itu kita sering diminta memberikan penghargaan kepada anak-anak. Memotivasi. Ya, ternyata kadang dengan memberikan penghargaan seperti itu menimbulkan mereka melakukan sesuatu itu kan motivasi dari luar tadi, ya. Padahal yang kita ingin timbulkan itu motivasi dari dalam. Mereka melakukan sesuatu ya karena menghargai dirinya, bukan karena biar dipercayai keluarga. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hukuman tadi. Selama ini
Bapak Ibu, kita menerapkan hukuman itu apakah sudah dikomunikasikan dengan anak? Misalnya begini, ada muridnya yang ganggu temennya. Pernah nggak anak-anak kalau kalian mengganggu temennya hukumannya ini? Misalnya bulannya kalau kamu tidak hafal ini nanti hukumannya ini. Kita sebagai guru pernah tidak mengkomunikasikan itu hukuman kepada anak? Ataukah tiba-tiba saja menghukumnya? Ya? Kalau ada iya, jadi betul sekali. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Ya, jadi ini contoh menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang nomor 2, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Iya, misalnya ada muridnya sama-sama mengerjakan tugas, temannya satunya mencoret-coret, terus kita minta dia mengganti. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Terus yang nomor terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, bisa. Konsekuensi dong. Oke, bisa lihat. Nah, di sini jawabannya, ya. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada jawabannya hukuman, konsekuensi. Kira-kira kalimat-kalimat ini apa yang menurut Bapak Ibu perbedaannya di mana? Ini kok hukuman, ini kok konsekuensi, ya? Menyuruh dan meminta. Kalau nomor 1 itu Ya kan karena kalau PJOK itu kan harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, nanti cedera gitu. Ya, menyuruh. Oke. Yang ini nomor 3, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Itu kok bisa konsekuensi. Siapa yang membersihkan? Kan tanggung jawab. Bukan, karena kalau air itu bisa membahayakan teman yang lain. Terus Tuh. ya, kenapa kok disebutnya konsekuensi? Tadi Mbak Anis tadi sampai mempertanggungjawabkan kesalahan. Berarti dari kalimat-kalimat ini ada nggak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kenapa nomor 1 itu hukuman? Oke, ini ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit nggak sih disuruh nulis sampai 100 itu anak-anak itu rasa sakit nggak? Sakit. Ya? Kesel ya. Kemudian membuat anak itu sakit baik fisik maupun hatinya. Ya kalau kita misalnya suruh ngepel WC misalnya tanpa ini mungkin hati sakit, fisik sakit. Itu nah, di sini perbedaan hukuman. Kemudian anak benci kedisiplinan, dia jadi benci karena nanti hukumannya kan menyakitkan. Ya. Sedangkan konsekuensi di sini sesuatu itu harus terjadi karena ada misalnya tadi menumpahkan air disuruh bersihkan. Jadi kalau kamu menumpahkan tadi itu harus ada sesuatu yang terjadi apa? Membersihkan. Kemudian yang kedua membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maksudnya dia tidak, kalau kita memberi hukuman yang menyakiti artinya kuningan apa ya? Kecil kayak gitu. Kita tanam itu bisa jadi yang tadinya bijinya jelek itu tumbuh bagus. Kalau kita pupuk, kita siram, kita kita rawat. Tapi kalau bibitnya tadi sudah bagus, kita tanam saja tanpa kita rawat, tanpa kita sirami, itu nanti yang tumbuh bukan jagung lagi, bisa rumput. Jadi tugas guru itu cuma itu tadi merawat, kalau nanam padi dia didangil, dipupuk, mengairi, itu tugas kita. Nah ini tadi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kita itu semua di sini ingin bertahan hidup. Ya kita kerja, banting tulang, itu kan karena kita ingin bertahan hidup. Sama dengan anak-anak, ya. Kemudian ingin memperoleh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan. Maksudnya di sini kita itu butuh pengakuan. Anak-anak juga butuh mereka diakui. Bisa misalnya kebebasan, dan yang terakhir itu kesenangan.
Mungkin kita di kelas melihat anak itu kok ngantuk, males, itu kita sebagai guru diminta memahami dia ini mungkin nggak suka dengan cara kita ngajar, atau dia mungkin nggak senang dengan pelajaran matematika. Jadi harus kita sampai memahami apa sih kebutuhan anak-anak itu. Ya, ini contohnya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ada anak yang sambil mengerjakan sambil mungkin bersenandung nyanyi. Ya, ada yang kotekan. Ada yang kotekan meja, benar. Jadi katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang nyanyi ya. Itu berarti kebutuhan dia akan kesenangan itu tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dia tuh punya kebutuhan untuk dia aku saya. Kadang mungkin kita perlu kalau ada anak murid kita yang mungkin pakai tas baru, pakai. Itu mungkin kita perlu. Tasnya baru ya. Iya dong. Iya. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma itu saja. Nah itu kebutuhan dia tuh ingin mungkin dikasih dalam waktu ada kan yang bosan. Kemudian yang ketiga itu sebel gambarku tidak rapi, mama sama bu guru ditunjuk-tunjukin. Dia itu kan sudah nggak muas seperti ya, itu kan jadi anak itu timbul rasa di sana dia itu malu. Ya, jadi kita harus bisa melihat kondisi anak itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, nah ini Bapak Ibu. Tadi di awal saya sudah menyebutkan 5 posisi kontrol. Ini nanti, jadi ternyata selama ini kita itu sebagai guru itu harus mengambil posisi kontrol apa saya sebagai guru. Yang pertama itu motivasi sebagai posisi kontrol penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Ini ada video akan saya tunjukkan ya mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini kita nanti setelah melihat video ini kita bisa merasa saya ada pada posisi mana, ya. Sama-sama kita simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang posisi yang diharapkan kita sebagai guru melaksanakannya ya. Jadi bukan keempat posisi yang tadi, tapi yang terakhir yang diharapkan setiap guru bisa lakukan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pembimbing murid memiliki sikap disiplin dan positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak. Ya, jadi ini tadi adalah 5 contoh posisi kontrol kita. Selama ini mungkin kita bisa berefleksi, kira-kira kita berada pada posisi yang pertama. Bu, aku mau sekarang dulu kan, Bu. Jadi aku pikir Bu, Bapak Ibu ya, kita itu dituntut untuk mengambil posisi sebagai manajer. Manajer itu kan yang mengontrol, mengarahkan ya. Jadi kita di situ tidak hanya menyalahkan, memberi hukuman, tapi kita bertanya kenapa, alasannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ya. Karena ini tadi kalau kita sebagai guru dengan posisi penghukum itu menguat. Guru itu biasanya dengan kata-kata menghati, kita nih ya ikut terus segala macam ya. Ya dengan kata-kata menyindir, jangan seperti sapi dikit-dikit. Nah kita kadang seperti itu. Nah, kita kedepannya diharapkan mengambil posisi sebagai manajer. Kita ajukan pertanyaan alasan kenapa, kemudian apa yang kalau kamu berbuat seperti ini, kira-kira hal apa yang sudah kita langgar, kalian langgar gitu, ya. Nah, jadi setelah mengetahui 5 posisi kontrol sebagai guru ini, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar menerapkan ya. Nah, ini tadi ya di mana posisi kita saat ini
berangsur-angsur ke depan sama-sama kita belajar mengambil posisi kontrol sebagai manajer, karena kita itu guru, menentukan, mengarahkan, mengajar mereka ya, murid-murid kita. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya, kita kan sering menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan seperti itu tadi. Kalau contoh di sana Naren yang terlambat ya, bagaimana cara kita menghadapi murid-murid seperti itu? Kita dituntut, diharapkan melakukan restitusi ya. Restitusi ini tujuannya membuat anak-anak yang tadi berperilaku negatif itu kembali berbuat positif, sehingga dia itu bisa kembali ke kelas itu dengan ya memiliki sifat-sifat yang baru, yang baik. Ini ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Maksudnya restitusi apa? Nanti akan ada satu video lagi yang akan saya tampilkan ya. Jadi di sini pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, ini kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Nanti mungkin ini bisa saya bagikan nanti ya buku PPT-nya. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Misalnya kita memiliki anak, contoh ini di kelas saya kemarin itu ada anak yang saling mengejek nama orang tua, akhirnya berantem. Kalau berantem kan otomatis mereka tuh posisinya marah, jengkel ya. Bagaimana kita mengajari anak-anak seperti itu? Jadi yang pertama, ini kita menstabilkan identitas. Maksudnya kita tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu pasti ada alasannya ya. Ini untuk lebih memahami mengenai restitusi. Ini masih ada satu video lagi ya Bapak Ibu. Mungkin ini cara kita menghadapi anak-anak yang berperilaku mungkin menurut kita negatif. Kan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini cara kita kalau menghadapi anak-anak yang mungkin bermasalah ya. Pertama, tindakan kita bagaimana sebaiknya. Siap sana. Siap, Pak. Sudah lama nggak bertemu? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu mungkin Ibu, di kelas itu kan kadang kita menghadapi murid yang bermacam-macam kan, kadang ribut, berantem. Jadi mungkin mulai sekarang kita bisa sama-sama terapkan, kita dudukkan mereka, ya jangan langsung kita tarik ke kantor, kita marah, kita ini kenapa kamu seperti ini terus. Nanti kalau kita bertanya alasannya apa, mungkin dengan bahasa-bahasa yang dicontohkan tadi, dan itu bisa timbul kesadaran dari anak, oh saya kalau seperti ini nggak benar, ya kalau saya terus-terusan seperti ini nanti ke depan saya jadi orang seperti apa. Mungkin bisa mulai sekarang kita coba sama-sama, ya sehingga anak-anak itu nanti tidak langsung kita salahkan, kita tanya. Ya mungkin ada kan kayak tadi teman saya yang murid saya yang berantem karena orang tuanya hina. Pertama, iya lah siapa juga orang yang nggak marah kalau orang tuanya hina, betul juga pasti akan marah, ya. Nah setelah itu baru kita masukkan, kalau menurut kamu benar nggak seperti itu, nanti dia akan sadar dengan. Jadi dia itu bukan dipaksa untuk menyadari kesalahannya, tapi dengan sendirinya, oh berarti tindakan saya salah gitu ya. Oke. Bentar, kita lanjut, masih ada sedikit lagi. Ya, jadi tadi di sini cara untuk menstabilkan identitas tuh kalau kita yakinkan murid kalau setiap orang itu memang kadang melakukan kesalahan, bahkan kita guru juga kan kadang berbuat salah. Jadi supaya anak itu maksud dari menstabilkan identitas tuh dia yang tadinya marah itu kembali ke normal dulu. Ya wajar kamu marah, ya semua itu ada rasanya. Nanti baru kita masukkan kata-kata yang positif, ya. Kan misalnya kamu kalau ada yang berantem pukul-pukulan itu mungkin kamu bisa berbuat yang lebih, tapi kan ini tidak. Nanti kita masukkan, kita nasihati dari kesalahannya itu, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Jadi anak itu lebih bermakna daripada kita memarahi mereka secara mungkin langsung menyalahkan seperti itu. Oke. Nah yang terakhir tadi menanyakan keyakinan, kalau kamu berantem seperti ini, menurut kamu benar atau salah, gitu ya. Jadi sampai anak itu merasa, oh tahu kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini adalah cara-cara kita dalam menghadapi murid-murid kita yang mungkin bermasalah ya ini. Jadi Bapak Ibu, itu tadi beberapa contoh ya mengenai keyakinan kelas, mengenai hukuman, ya konsekuensi. Jadi ke depan kira-kira bisa tidak di kelas kita semua membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan dilarang, misalnya harus memakai topi dasi, tapi memakai pakaian apa kira-kira yang rapi dan bersih, ya kemudian sesuai aturan ya mungkin ya. Jadi kalimatnya itu kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian untuk memberikan anak-anak yang melakukan kesalahan mungkin kita ganti dengan konsekuensi. Konsekuensinya itu kita komunikasikan dengan anak. Jadi kalau mereka misalnya nanti datang terlambat, kalau datang terlambat mungkin tidak ya. Jadi kira-kira apa? Misalnya tidak mengerjakan PR. Nah itu kita di awal itu dijelaskan dulu. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti konsekuensinya apa. Jadi anak-anak tahu. Jadi mereka itu tidak tiba-tiba seperti ini. Kita mungkin bisa dibahas di awal di kelas. Harusnya ini
tahun pelajaran ya, di awal tahun. Cuma karena materi ini juga baru saya dapatkan dan harus saya imbaskan kepada guru-guru yang lain, ini nanti makanya kita mulai di tengah-tengah juga tidak apa-apa. Kira-kira ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan ke depan? Anak-anak itu semoga mereka tuh timbul